Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah hati kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamat. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 14 ayat yang ke-6 Yesus sudah berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Haleluya, haleluya. Dan Yesaya Rasul 4 ayat 12 Yesus mengatakan, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Mantap! Dan juga sama katakan kepada kita, Tuhan itu Tuhan. Ya. Dan selamat hari Senin. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai kita dalam menghadirkan kerajaan Tuhan, perbuatan-perbuatan baik yang mempermuliakan Tuhan dimanapun kita ada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sebelum kita mendengar firman Allah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa firman-Mu adalah pegangan kami dan pedoman hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Yosua 1 ayat 7 dan 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya, puji nama Tuhan. Tema kita, jadikan firman Tuhan menjadi pegangan dan pedoman hidup kita. Dan ingat, Yosua diingatkan oleh Tuhan, ya, untuk berpegang kepada firman Allah, untuk berpedoman, untuk bertindak sesuai dengan firman Allah. Karena Allah menjanjikan sesuatu yang besar kalau orang-orang mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi yang pertama, firman Tuhan menjadi pegangan dan pedoman hidup kita. I hold fast, ya. Jadi aku memegang teguh your statute, hukum undang-undang, ya. Hukum-hukummu juga bisa. Dalam Mazmur 19 ayat yang ke-31. Jadi kalau kita berpegang pada pedoman, pada firman Allah sebagai pedoman hidup kita, kita akan beruntung. Kita akan berhasil, kata firman Allah. Dan itu sebabnya, untuk itu kita perlu menguatkan dan meneguhkan hati. Seperti pesan Tuhan kepada Yosua, supaya sesuai dengan firman Allah itu, dia bertindak hati-hati. Dia tidak melampaui firman Allah, tapi betul-betul melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Yang kedua, dikatakan, ingat dan simpanlah firman Tuhan dalam hati dan pikiran kita. Haleluya. Ini kadangkala kita tidak mau mengingat firman Tuhan, tidak mau menyimpan firman Tuhan dalam hati dan pikiran kita. Karena kita merasa tidak merasakan bahwa firman Allah itu membawa manfaat. Tapi sama katakan, firman Allah sangat memberikan manfaat. Dan kalau engkau, makanya Mazmur mengatakan, Mazmur 19 ayat yang ke-11, I have hidden your word in my heart, that I may not sin against you. Aku telah menyimpan firman-Mu dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa kepadamu.
ayat 30, Mazmur 130, I have chosen the way of truth. Aku telah memilih jalan kebenaran. I have set my heart on your laws. Aku telah menyesuaikan hatiku dengan hukum-hukum. Wah, itu sangat luar biasa. Dalam Mazmur 157 dikatakan dengan jelas di sana bahwa you are my portion, oh, I have promised to obey your word. Jadi engkau bagianku, aku telah berjanji untuk mentaati firman. Ayat 56-nya, this has been my practice. Inilah yang telah aku praktekkan. I obey your precepts. Aku mentaati ajaran-ajaran. Pentingnya kita mengingat firman Allah dalam hati kita, dalam pikiran kita, supaya apa? Firman itu akan menguasai kita. Saya tidak tahu apakah kita ketika kita tidur masih mengingat firman Allah. Mau tidur, apakah kita mengingat firman Allah? Atau ketika kita bangun, apakah kita memperkatakan 1-2 ayat dalam kehidupan kita? Saya terus terang, saya sering memperkatakan 1-2 ayat untuk kalau malam itu saya menghafal atau mengingat, dan paginya saya akan kalau tidak saya tahu, saya akan membuka Alkitab sebelum saya pergi ke kamar mandi. Kadang ke kamar mandi ya saya juga bawa. Jadi kita memperkatakan firman Allah, mengingat firman Allah itu senantiasa. Di depan pun saya, apapun, saya mencoba untuk mengingat senantiasa firman Allah itu. Karena kalau kita mengingat firman Allah, kita sendiri terbangun. Ingat firman Allah yang mengatakan, firman-Mu adalah berita bagi iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Jadi kalau kita memperdengarkan firman Allah, kita akan mendapatkan kekuatan dari firman itu. Dan yang terakhir kata firman Allah, ketaatan kepada firman adalah jalan menuju keberhasilan. Jadi jalan menuju kesuksesan, jalan menuju keluar biasaan. Ya. Dibilang oleh firman Allah dalam ayat 9, ayat 8 tadi, renungkan siang dan malam. Orang yang merenungkan siang dan malam, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang daunnya tetap hijau, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak takut tahun-tahun kering dan lain sebagainya. Jadi kalau kita orang yang mendengarkan firman Allah, orang yang merenungkan firman Allah siang dan malam, kita akan bertindak sesuai dengan firman Allah. Kalau Allah katakan ke kiri, kita ke kiri. Jangan dikatakan ke kiri, kita kanan. Anak-anak kan seringkali dikatakan ke kiri, dia ke kanan. Dia ke kanan, disuruh ke kanan, dia ke kiri. Disuruh lurus, dia belok. Artinya apa itu? Melawan. Tapi kita harus taat kepada firman Allah. Kita harus melakukan sesuai dengan firman Allah. Yosua melakukan sesuai dengan firman Allah. Dia tidak menyimpang dari firman Allah. Dan itu sebabnya dia berhasil membawa bangsa Israel sampai menyeberang Yeriko dan mendapat bentangan tanah yang luas yang kemudian dibagi-bagikan kepada 12 suku. Dan itu karena Tuhan menyertai. Tetapi saya mau katakan, rahasianya adalah, kuncinya adalah ketaatan kepada firman Allah yang disuruhkan kepadanya, dia lakukan. Satu contoh yang fenomenal, bagaimana kota Yeriko itu dihancurkan
bagaimana akan di bumi hanguskan dan tua gan, karena apa? Mengambil barang jahat yang tidak diputuskan. Akibatnya kekalahan bagi orang Israel. Tapi ketika dia melakukan, dia bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menyatakan, dia tidak sungkan-sungkan, sama seperti engkau telah menghancurkan Israel. Kiranya Tuhan dan pada akhirnya mereka dibinasakan. Jadi bertindak sesuai dengan firman Allah, kita akan menuju keberhasilan dan keberuntungan, kesuksesan. Semoga kita adalah orang-orang yang taat melakukan firman Tuhan. Ketaatan kepada firman Tuhan adalah jalan menuju keberhasilan. Semoga kita adalah orang-orang yang taat. Saya dan saudara, kita bisa mengambil contoh dari Yosua dalam keberhasilan memimpin bangsa Israel untuk menduduki daerah musuh. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu menolong kami untuk terus berada dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadikan firman menjadi pegangan kehidupan sepanjang hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur. Dan kalau engkau sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tangan kepada Tuhan, kita berdoa. Segala sakit penyakit mereka derita, keluar! Dan oleh Juru Yesus, engkau sembuh oleh kuasanya, engkau sembuh. Terima kasih. Dan kalau engkau sedang menghadapi masalah, apapun masalahmu, serahkan sama Tuhan, dan kita berdoa. Arahkan tangan kepada Tuhan. Lihatlah mereka-mereka yang menghadapi masalah, dan Tuhan yang mengetahui setiap keadaan mereka, dan Tuhan menyatakan pertolongan kepada mereka. Karena kami yakin sekali pertolongan kami dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Engkau yang mengeluarkan kami dari kesesakan, dari kesulitan, dari penderitaan, dari masalah, dan Engkau memberikan solusi yang terbaik dalam hidup kami. Biarlah setiap kami memuliakan Engkau, meninggikan Engkau karena pertolongan yang Engkau berikan di dalam hidup ini. Dalam nama Yesus dan kami muliakan Engkau, meninggikan Engkau. Terpujilah Engkau. Doa haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan kita tetap bisa menjadi terang Tuhan yang memberikan arah, dan melalui terang itu nama Tuhan dimuliakan dan menjadi garam yang memberikan kita rasa di tengah-tengah dunia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.